Dime tu verdad, y dime que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, solo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Selamat datang di video pembelajaran kami. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu hak dan kewajiban warga negara, khususnya anak-anak. Bayangkan hidup seperti sebuah permainan yang seru. Kita punya kartu spesial yang disebut hak, yang memberi kita kesempatan dan perlindungan. Tapi kita juga punya tugas yang disebut kewajiban, yang harus kita lakukan agar permainan tetap menyenangkan untuk semua orang. Mari kita pelajari hak dan kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan masyarakat tercinta Kupang. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban di rumah. Rumah adalah tempat ternyaman dan teraman bagi kita. Di sini kita merasakan kasih sayang orang tua dan keluarga. Namun kenyamanan ini datang dengan tanggung jawab. A. Hak-hak anak di rumah. Yang pertama, hak atas kasih sayang dan perlindungan orang tua. Wajib memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari bahaya. Mereka harus memastikan anak-anak nyaman, aman, dan dicintai. Yang kedua, hak atas pendidikan yang layak. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, baik di sekolah maupun di rumah. Ini termasuk menyediakan buku, alat tulis, dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, hak atas kebutuhan dasar. Anak-anak berhak mendapatkan makanan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman dan sehat. Yang keempat, hak atas permainan dan rekreasi. Bermain sangat penting untuk perkembangan setiap anak. Orang tua harus memberikan waktu dan kesempatan bagi anak-anaknya untuk bermain dan berekreasi. Yang kelima, hak atas istirahat yang cukup. Tubuh dan pikiran anak butuh istirahat agar tetap sehat dan bisa belajar dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Yang keenam, hak untuk mengekspresikan diri. Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka kepada orang tua dengan cara yang sopan. Orang tua harus mendengarkan dan menghargai pendapat anaknya. Yang ketujuh, hak untuk dihormati. Setiap anak berhak untuk dihormati sebagai individu. Orang tua dan anggota keluarga harus memperlakukan dengan baik dan menghormati perasaan setiap anak-anaknya. B. Kewajiban anak-anak di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Setiap anak harus membantu menjaga kebersihan rumah dengan cara sederhana seperti merapikan tempat tidur dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membantu orang tua. Setiap anak bisa membantu orang tua dengan melakukan pekerjaan rumah yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti mencuci piring, menyapu, dan menyiram tanaman. Yang ketiga, menghormati orang tua dan keluarga. Setiap anak harus menghormati orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya. Setiap anak harus bersikap sopan dan patuh kepada mereka. Yang keempat, belajar dengan rajin.
Belajar adalah kewajiban setiap anak agar bisa menjadi orang yang cerdas dan sukses. Harus memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, bertanggung jawab atas tindakan. Setiap anak harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Jika melakukan kesalahan, mereka harus mengakui dan meminta maaf. Yang berikut, hak dan kewajiban di sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar dan berkembang. Di sini, kita berinteraksi dengan guru, teman, dan lingkungan belajar yang baru. Hak-hak kita di sekolah. Yang pertama, hak atas pendidikan yang berkualitas. Berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari guru. Sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Kedua, hak untuk bertanya dan berpendapat. Berhak untuk bertanya kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti dan menyampaikan pendapat dengan sopan. B. Kewajiban di sekolah. Yang pertama, belajar dengan rajin dan tekun. Belajar adalah kewajiban utama di sekolah. Harus rajin dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan teman dan harus bersikap sopan dan ramah kepada mereka. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Harus menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah dan harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar. Keempat, mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Peraturan sekolah dibuat untuk kebaikan bersama. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah seperti kegiatan upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Keenam, menjaga nama baik sekolah dengan berperilaku yang baik dan bertanggung jawab di dalam maupun di luar sekolah. Bagian ketiga yaitu hak dan kewajiban di masyarakat Kupang. Sebagai warga Kupang, kita juga memiliki hak dan kewajiban di masyarakat. Kita harus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Hak-hak kita di masyarakat Kupang. Yang pertama, hak atas perlindungan hukum. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jika hak-hak kita dilanggar, kita dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum jika diperlukan. Yang kedua, hak atas pelayanan kesehatan. Kita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Yang ketiga, kita berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sama dan nyaman, bebas dari kekerasan, kesulitan, dan ancaman. Yang keempat, berhak untuk mengekspresikan diri sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Kita harus menghormati hak orang lain. Yang kelima, berhak untuk mengakses informasi yang benar dan bermanfaat untuk perkembangan diri. Bagian B, kewajiban masyarakat di kota. Ada 6 bagian. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita dan kita harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menghormati orang lain termasuk orang yang tua, orang yang berbeda agama, suku, dan latar belakang. Harus bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar kita. Harus melapor adanya tindakan kejahatan atau gangguan keamanan. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan membantu
dalam kegiatan lainnya. Yang keenam, melestarikan budaya dan alam Kupang, ikut serta dalam melestarikan budaya alam Kupang, harus menjaga kebersihan, tetap bersih agar lintas dan lestari. Kesimpulannya adalah memahami hak dan kewajiban adalah kunci utama untuk hidup rukun dan damai di sekolah dan masyarakat Kupang. Dengan saling menghargai hak dan kewajiban, kita dapat bangun yang lebih baik, lebih maju, dan lebih indah. Mari kita jadikan Kupang sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk semua orang. Semangat belajar dan terus berbuat baik. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve.